Healing ke alam benar-benar menyembuhkan mental? Banyak orang meyakini bahwa pergi ke gunung, pantai, atau sekadar berjalan di taman kota bisa menjadi cara terbaik untuk melepas penat. Namun pertanyaannya, apakah healing ke alam benar-benar bisa menyembuhkan mental atau ini hanya mitos modern yang dilebih-lebihkan? Sains ternyata punya banyak jawaban menarik. Mari kita ulas tuntas satu persatu. 1. Efek alam terhadap sistem saraf. Ketika kamu berada di ruang hijau, tubuhmu langsung merespons dengan menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik yang biasanya aktif saat stres. Sebaliknya, sistem parasimpatik yang bertugas menenangkan detak jantung dan pernapasan lebih dominan. Penelitian dari Frontiers in Psychology tahun 2019 membuktikan bahwa 20 menit saja di alam dapat menurunkan kadar kortisol, hormon stres utama. Ini menunjukkan bahwa efek alam nyata secara biologis bukan sekadar sugesti. Kedua, perbaikan mood dan depresi. Studi dari Stanford University tahun 2015 menunjukkan bahwa berjalan 90 menit di alam menurunkan aktivitas di area otak subgenual prefrontal cortex, bagian yang berhubungan dengan ruminasi atau pikiran negatif berulang. Artinya, waktu di alam membantu otak melepaskan lingkaran pikiran depresif yang sering menghantui. Efek ini hampir setara dengan terapi kognitif ringan. 3. Tidur lebih nyenyak. Paparan sinar matahari alami saat healing mendukung ritme sirkadian tubuh. Ritme ini mengatur produksi melatonin, hormon tidur. Studi di Journal of Sleep Research tahun 2017 menemukan bahwa orang yang sering terpapar cahaya luar ruangan memiliki pola tidur lebih teratur. Ini menjelaskan mengapa setelah hiking atau camping, tidur terasa lebih nyenyak dibandingkan setelah berhari-hari bekerja di ruangan penuh cahaya buatan. 4. Reduksi kecemasan. Healing ke alam sering diasosiasikan dengan sensasi tenang. Teori attention restoration menjelaskan bahwa pemandangan alami membantu otak pulih dari kelelahan akibat aktivitas yang menuntut konsentrasi tinggi. Studi dari Environmental Health and Preventive Medicine tahun 2016 tentang Shinrin-yoku atau forest bathing di Jepang membuktikan bahwa aktivitas ini menurunkan tekanan darah, detak jantung, dan gejala kecemasan. Kelima, hubungan fisik dan mental. Aktivitas di alam hampir selalu melibatkan pergerakan fisik, entah berjalan, mendaki, atau berenang. Gerakan ini memicu pelepasan endorfin dan dopamin yang meningkatkan rasa bahagia. Kombinasi aktivitas fisik dan suasana alami memberikan efek ganda. Tubuh lebih sehat, pikiran lebih ringan. 6. Dukungan sosial yang muncul. Healing sering dilakukan bersama orang lain. Interaksi sosial positif ini terbukti memperkuat kesehatan mental. American Journal of Public Health tahun 2018 menegaskan bahwa dukungan sosial adalah faktor protektif terbesar terhadap stres kronis. Jadi, healing bukan hanya tentang alam, tetapi juga tentang kebersamaan yang tercipta di dalamnya. 7. Terapi trauma dengan ekoterapi. Dalam beberapa tahun terakhir, terapi berbasis alam atau ekoterapi mulai digunakan untuk membantu pasien dengan PTSD atau gangguan kecemasan. Aktivitas seperti berkebun, berinteraksi dengan hewan, atau sekadar berada di hutan terbukti menurunkan gejala trauma. Studi tahun 2020 di International Journal of Environmental Research and Public Health menunjukkan bahwa veteran perang yang mengikuti terapi berbasis alam melaporkan penurunan gejala PTSD yang signifikan. Keterbatasan efek healing. Namun, healing ke alam bukanlah obat tunggal. Bagi pasien dengan depresi berat atau gangguan mental serius, terapi medis dan psikologis tetap sangat diperlukan. Alam berfungsi sebagai terapi pendukung, bukan pengganti pengobatan. Analogi sederhananya, seperti vitamin, membantu tubuh tetap sehat, tetapi tidak bisa menggantikan makanan utama. 9. Efek placebo atau fakta. Sebagian orang skeptis menganggap healing hanyalah efek placebo. Namun, studi biomarker menunjukkan hasil sebaliknya. Penurunan kortisol, tekanan darah, dan respons fisiologis lain menunjukkan efek nyata, bahkan jika sebagian kecil adalah efek sugesti, hasil akhirnya tetap membawa manfaat yang terukur. 10. Cara praktis membawa alam ke kehidupan sehari-hari. Kamu tidak perlu selalu liburan ke gunung atau pantai untuk merasakan manfaat healing. Menambahkan tanaman di ruang kerja, membuka jendela untuk cahaya alami, atau rutin berjalan di taman kota sudah cukup membantu. Studi di Landscape and Urban Planning tahun 2019 menunjukkan bahwa sekadar melihat pemandangan hijau dari jendela dapat menurunkan stres dan meningkatkan konsentrasi. Kesimpulannya, healing ke alam memang memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Efeknya nyata, mulai dari menurunkan stres hingga memperbaiki kualitas tidur. Namun, ia bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mencakup olahraga, pola makan baik, tidur cukup, dan dukungan sosial. Kalau kamu sendiri, tipe yang lebih suka healing ke pantai, gunung, atau taman kota, tulis jawabanmu di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan penjelasan menarik lain tentang kesehatan.